Halo semua para hunter dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Gimana? Grinding makin susah? Kalau gitu kita lanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 77. Wah. Ketika Suho berhenti menyerang, suasana menjadi hening. Ketika Lee Min Sung hilang kesadaran, Goul yang terkontaminasi di sekitarnya ambruk seperti boneka rusak. Lebah terkontaminasi yang memenuhi langit juga menghilang. Sulit dipercaya. Baik Miho, yang berlari untuk membantu Soho, berdiri di sana menatapnya terkejut. Itu adalah peristiwa yang sulit dibayangkan. Meskipun telah bertarung bersama, seorang hunter peringkat C telah mengalahkan penjahat peringkat A dengan beringas. Seperti yang diharapkan, orang itu, Baik Miho menebak identitas asli Soho. Sementara itu, di tengah kesunyian yang menyesakkan ini, Soho terlalu sibuk membaca pesan sistem yang bermunculan di sekelilingnya. Ding, ding, ding. Anda telah mengalahkan Queen Lancer Knight. Level Anda telah meningkat. Level Anda telah meningkat. Level Anda telah meningkat. Luar biasa. 3 kali naik level sekaligus. Itu sepadan dengan semua kesulitannya. Sekarang Soho berada di level 32. Anehnya, pesan-pesan itu tidak berakhir begitu saja. Ding. Pemain telah mencapai level yang diperlukan. Anda telah memenuhi syarat penyelesaian quest rahasia, kualifikasi Komandan Legiun. Anda memiliki pesan yang belum dibaca. Level yang dibutuhkan, kualifikasi Komandan Legiun. Suho yang hendak mengecek pesan tiba-tiba terhuyung. Tanah mulai bergetar seolah ada gempa. Tidak. Seluruh ruang itu sendiri sepertinya akan runtuh. Tuan muda, Anda harus segera keluar dari sini. Saat itu, langit juga mulai runtuh. Jika Anda terlambat, Anda mungkin terjebak di sini selamanya. Lee Min Sung membuat banyak pengorbanan dan secara paksa membawa Dumeon yang tidak lengkap ini, altar persembahan insek Queen, ke bumi. Mengorbankan banyak nyawa sebagai persembahan. Entah dia menyadarinya atau tidak, itu adalah peran seorang apostel yang diinginkan oleh Ratu Lebah Arsa untuk dia mainkan. Tetapi dengan kematian Lee Min Sung, perintah itu menghilang. Lalu altar tersebut akan kembali ke celah dimensi asalnya. Ayo pergi dari sini. Soho kembali menatap Baik Miho dan Lim Taegyu tanpa memeriksa pesan sistem. Lim Taegyu, yang menatap mayat Lee Min Sung dengan ekspresi kosong, menutup matanya dengan erat dan berbalik. Kemudian dia menatap Soho dengan tatapan rumit dan membuka mulutnya. Ada banyak hal untuk ditanyakan. Tapi mari kita bicara setelah kita keluar dari sini. Aku juga. Wajah Baik Miho juga penuh dengan banyak hal untuk tanyakan. Jadi mereka bertiga dengan cepat melarikan diri dari altar tersebut. Namun, tepat sebelum Soho melarikan diri dari altar tersebut, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang sejenak. Akan sia-sia untuk meninggalkannya setelah melalui semua kesulitan ini. Kemudian dia mengulurkan tangannya ke arah mayat Lee Min Sung. Monarch Authority. Sebuah tangan tak terlihat mengangkat salah satu lengan Lee Min Sung yang telah dipotong oleh Soho. Itu lengan manusia yang terlihat cacat berubah menjadi sebuah tombak. Setelah itu, Soho melarikan diri dari benteng dengan senyuman di wajahnya. Pasca penyerbuan yang cepat itu, ketika Lee Min Sung yang menjadi dalang di balik keributan ini, mati. Semua goal yang menyebabkan keributan di kota tiba-tiba berhenti bergerak, dan semua kekacauan berakhir dalam sekejap. Ini adalah hasil hilangnya kekuatan dari Royal Jelly dari Min Sung yang terkontaminasi, tidak lagi mempengaruhi tubuh mereka. Setelah itu, Lim Taegyu segera memanggil healer spesialis untuk menetralisir racun yang ada di tubuhnya. Phew, aku hampir mati kali ini. Aku harus memiliki persiapan untuk situasi seperti ini di masa depan. Mulai sekarang, aku pasti akan mempekerjakan seorang healer spesialis sebagai sekretaris. Lim Taegyu membuat keputusan dengan tegas. Sementara itu, Baik Miho mengerahkan semua tenaga Guild White Tiger untuk memimpin pengamanan para korban dan orang hilang. Di sisi lain, Guild Reaper berada dalam situasi yang mengerikan.
Entah bagaimana insiden itu diselesaikan. Tetapi Guild Reaper telah mengalami terlalu banyak kerugian dalam bencana ini. Untungnya, sebagian besar elit peringkat B dan di atasnya masih hidup. Tetapi kehilangan sebagian besar hunter peringkat C dan para hunter di bawahnya merupakan kerugian besar. Meski member bisa direkrut lagi, tapi untuk saat ini, siapa yang mau bergabung dengan guild kita? Aku khawatir member yang tersisa mungkin akan pergi. Lim Taegyu menghela nafas dan menatap langit tempat sarang lebah Li Minsung berada. Untuk beberapa alasan, dia melihat bayangan Minsung, yang telah meninggal di langit itu, mengangkat jari tengahan ke arahnya. Dasar sialan. Itu sebabnya ibu selalu menyuruhku untuk berteman dengan baik. Benar. Sekretaris O. Lim Taegyu tiba-tiba teringat Sekretaris O, yang telah mengkhianatinya dan menikamnya dengan sengat berbisa pada awalnya, dan dengan cemas melihat sekeliling. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mencari, Sekretaris O menghilang tanpa jejak. Ini meninggalkan rasa pahit. Suasana hatinya aneh. Sekretaris O adalah orang yang ditunjuk secara pribadi. Dia adalah seorang pria kompeten dan baik dalam pekerjaannya. Entah sejak kapan dia menjadi pengkhianat, atau memang itu tujuannya sejak awal. Dan pada saat itu, Sekretaris O ada di antara kerumunan. Diam-diam menonton semua peristiwa itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dia berbalik dan meninggalkan TKP. Di tengah dengungan lebah, tanpa ada yang menyadarinya, wajahnya tiba-tiba berubah wujud menjadi Ratu Lebah Arsa. Tapi ekspresi wajah Arsa terlihat lebih sedih daripada Lim Taegyu. Rasanya hampa. Semua jadi sia-sia. Apostel sudah mati dan ritualnya telah gagal. Semua rencana yang telah dia persiapkan dengan sangat cermat telah hancur dalam semalam. Rencana sempurnaku. Benar. Jika dipikir ulang rencananya memang sempurna. Membuat tempat persembunyian di hutan belantara. Secara bertahap meningkatkan pasukannya di sana. Mencurahkan segala usahanya untuk membangun koloni. Melakukan ritual dan pengorbanan untuk kue resa. Meskipun ada sedikit hambatan dengan Minsung yang melarikan diri, itu bukan masalah besar. Justru, itu malah mempercepat rencananya. Namun, hanya ada satu kekurangan. Sebuah anomali dari manusia itu. Arsa melihat Soho di kejauhan. Dia tampak tidak menyenangkan sejak pertama kali melihatnya. Dia seharusnya membunuh Soho sejak awal. Tetapi dia malah kehilangan semua bawahannya karena Soho. Untuk balas dendam. Ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal itu. Jadi ini adalah kekuatan dari seorang penerus. Mata Arsa dipenuhi dengan hasrat yang kuat saat dia melihat Soho. Ya, mari kita akui. Sejak dia terlibat dengan manusia itu, dia tidak punya kesempatan. Manusia itu, seperti yang diharapkan dari penerus Rakan, pewaris Beast Monarch. Jelas bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Soho apabila diukur dengan kekuatannya saat ini, yang bahkan belum menjadi seorang monark. Itu sebabnya dia lebih menginginkannya. Ketika aku menjadi seorang monark, aku juga akan memiliki kekuatan semacam itu. Untungnya hari ini, penobatan insek monark tidak terjadi di sini. Dia mengkonfirmasi fakta terpenting ini dengan matanya sendiri. Aku akan mundur sekarang. Beast King Crow. Kemudian Arsa menghilang. Di tangan Soho. Saat dia kembali ke rumah, ada dua kartu nama. Pemilik kartu nama tersebut tidak lain adalah Baek Miho dan Lim Taegyu. Mereka adalah CEO dari guild besar yang ingin diikuti oleh setiap hunter di Korea. Kami sibuk hari ini. Jadi ambil saja. Tapi pastikan untuk menghubungi kami besok. Itu wajib. Mereka berdua dengan paksa menyerahkan kartu nama mereka di tengah kekacauan dengan reporter dan masalah lainnya. Rasanya seperti aku dilemparkan ke jalan karena suatu alasan. Itu tidak sepenuhnya salah. Dengan ekspresi bangga, Beru membalas komentar Soho. Sama seperti bagaimana Anda akan digerumuni banyak orang saat menjadi selebriti. Tuan muda, Anda benar-benar luar biasa. Aku bertanya-tanya kapan Anda tumbuh menjadi sangat luar biasa. Oh ayolah. Meninggalkan Beru yang menangis haru.
Soho dengan santai membuang kartu nama itu ke atas meja. Bergabung dengan Guild Esar juga tidak akan buruk. Bukan hanya tentang gaji yang tinggi, tetapi kesejahteraan guild besar benar-benar luar biasa. Mereka akan meminjamkanmu peralatan yang mahal dan berkualitas tinggi tergantung pada peringkat dan kariermu. Mereka juga memiliki tempat latihan yang luas dan kokoh di mana Anda dapat melepaskan kekuatan sihir tanpa khawatir akan menghancurkan apapun. Meskipun hunter lain mungkin tidak naik level seperti Soho, itulah mengapa mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan untuk memanfaatkan kekuatan yang diberikan kepada mereka secara lebih efisien dan strategis. Tapi aku sudah memiliki semua itu. Inti dari masalahnya, senjata yang bagus. Soho memiliki shop. Dia bisa membeli peralatan apapun yang diinginkan selama dia memiliki cukup emas. Tempat latihan yang luas. Apakah ada hunter lain di dunia ini yang memiliki tempat latihan pribadi sebesar dan seluas milik Soho? Soho memasukkan kunci ke dalam bayangannya tanpa ragu. Apakah Anda ingin masuk? Ya, aku memiliki sesuatu untuk dicoba. Anda ingin masuk ke Shadow Dungeon? Ya, tidak. Dalam sekejap, pandangan Soho berubah hitam dan putih. Dan tiba-tiba, dia berdiri di tempat latihan fisik Shadow Dungeon, piramida Amit. Amit yang telah menunggu Soho datang, menyeringai jahat dan bangkit dengan tubuh besarnya. Kamu akhirnya di sini. Mari kita mulai pelatihannya. Tunggu sebentar. Jangan sekarang. Soho buru-buru menghentikan Amit yang akan memulai latihan penguatan tubuh. Apakah kau akan melakukan hal lain? Ya, sesuatu yang penting. Soho menghela nafas lega dan memeriksa pesan yang telah berkedip di depan matanya sejak tadi. Kues rahasia. Kualifikasi Komandan Legiun. Kondisi penyelesaian terpenuhi. Pesan belum dibaca. Soho menarik napas dalam-dalam dan memeriksa pesan itu. Kues rahasia. Kualifikasi Komandan Legiun. Player telah membuktikan kualifikasi dengan mencapai level yang ditentukan. Menjadi Komandan Legiun Bayangan dan tingkatkan pasukanmu. Ini tidak mungkin. Soho terkejut. Dan pada saat itu, bayangan di bawah kaki Soho meluap dengan sendirinya dan berteriak lirih. Suara megah yang mirip dengan nyanyian perang para prajurit pemberani yang berbaris di medan perang. Ding. Kamu telah mempelajari skill Shadow Storage. Penyimpanan prajurit bayangan. Kiak. Sebelum Soho selesai berbicara, Beru berteriak kaget. Tuan muda, Anda akhirnya mendapatkan pengakuan dari Shadow Monarch. Soho gembira melihat reaksi Beru yang bersemangat. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 78. Soho telah mengekstraksi berbagai prajurit bayangan dan menggunakannya dalam pertempuran. Di antara mereka, ada prajurit yang cukup berguna. Tapi sayangnya mereka seperti tentara bayaran yang hanya bisa digunakan selama sehari. Saat kekacauan baru-baru ini, ketika segerombolan lebah menyerang, jika ada spider abis Arachne, dia akan menyebarkan jaring laba-laba dan menangkap lebah dalam sekejap. Tapi Arachne sudah kembali ke ketiadaan. Dan kali ini Soho harus menghadapi banyak musuh level rendah itu satu per satu. Ada sesuatu yang pernah dikatakan Beru kepada Soho. Hanya Tuan yang bisa memimpin pasukan. Meskipun Soho mewarisi kemampuan bayangan berkat ayahnya, bukan berarti Soho adalah Shadow Monarch. Seperti semua monark, untuk menjadi monark yang baru, monark yang sekarang harus mati, meninggalkan singgasana kosong. Namun, Shadow Monarch Sung Jinwoo sudah menjadi makhluk abadi yang absolute. Jadi pada akhirnya, Beru mengatakan bahwa Soho tidak memiliki kendali untuk mempertahankan pasukan bayangan. Setidaknya untuk saat ini. Untuk saat ini, katanya. Dan pada saat itu, akhirnya izin diberikan pada Soho. Skill Shadow Storage level 1. Skill bayangan. Tidak ada konsumsi mana. Menyerap dan menyimpan prajurit bayangan ke dalam bayangan player. Pasukan yang disimpan dapat dipanggil atau diserap kembali oleh player kapan saja. Jumlah bayangan yang dapat disimpan, 0 per 1. Luar biasa. Soho sangat antusias saat dia memeriksa jendela skill. Di atas kepalanya,
Beru menitikkan air mata kegembiraan. Terbang berputar-putar. Kekeke. Ini sangat menyentuh. Tuan muda akhirnya diberikan izin untuk membuat tentara bayangannya sendiri. Tentara bayangan milikku sendiri. Soho mengangguk dan bergumam. Pada akhirnya, ada batasan level. Level merupakan indikator yang ditunjukkan oleh sistem untuk menganalisa kekuatan seseorang. Jika kekuatan seperti itu diberikan kepada seseorang dengan level rendah, mereka akan dilahap oleh energi kematian dan malah berubah menjadi prajurit bayangan. Jika seseorang menyimpan prajurit bayangan di dalam dirinya, sama saja seperti kematian selalu mengikuti di bawah kakinya. Bagaimanapun, sekarang dia akhirnya memiliki wewenang untuk memimpin pasukan bayangan miliknya sendiri. Yang penting bagi Soho adalah angka. Jumlah bayangan yang disimpan, 0/1. Aku hanya punya 1. Ini mungkin karena levelnya rendah. Jadi kau menyuruhku untuk meningkatkan jumlahnya karena aku masih pemula. Lagi pula, jumlah ini juga dipengaruhi oleh stat kecerdasannya, seperti saat mengekstraksi bayangan. Soho tiba-tiba teringat saat dulu ia duduk berdampingan dengan ayahnya dan bermain game saat masih kecil. Saat itu, ayah sering mengomelinya dan bertanya, "Apakah kamu stuck di level itu? Jika kamu memainkan game berulang kali, levelmu akan meningkat lebih cepat. Naik level adalah tugas utamamu. Jadi, siapa yang akan kamu simpan sebagai prajurit pertamamu?" Soho yang tersentak dari lamunannya mendengar pertanyaan Beru tersenyum licik dan menjawab, "Kenapa kamu bertanya? Aku sudah tahu. Tentu saja, itu akan menjadi yang paling dia perjuangkan baru-baru ini." Soho meletakkan salah satu lengan Lee Min Sung yang dibawanya kali ini. Target memungkinkan untuk diekstraksi. Meski hanya sebagian dari mayat yang tersisa, ekstraksi bayangan dimungkinkan. Bagaimanapun, mayat hanyalah media. Sudah ada energi gelap yang berputar-putar di sekitar lengan Lee Min Sung. "Ark!" Teriakan menyeramkan bergema dari dalam bayangan. Lee Min Sung berteriak, meminta untuk ditarik keluar dari neraka ini. Momentumnya begitu menakutkan dan mengerikan. "Kalau begitu, jika kau sangat menginginkannya, aku akan menarikmu keluar." Soho mengulurkan tangan ke arahnya. "Bangkit." Saat Soho memberi perintah Soho, bayangan hitam itu mulai menggeliat. Mencoba ekstraksi bayangan. Ekstraksi sedang berlangsung. Saat wajah Lee Min Sung keluar dari bayang-bayang, mulutnya ternganga karena marah. Namun, ding, gagal mengekstrak bayangan. Anda memiliki 2 kesempatan tersisa. Gagal. Dia sudah terbiasa dengan kegagalan. Jadi dia tidak terlalu terkejut. Tingkat keberhasilan ekstraksi bayangan menyesuaikan kekuatan target. Pada dasarnya, Lee Min Sung adalah hunter peringkat A dengan kekuatan magis yang jauh lebih besar daripada Soho. Dan dia bahkan kesulitan jika menghadapinya sendiri. Jadi, dia lebih keras kepala. Arsa, ratu lebah yang dengan susah payah mengembangkan Lee Min Sung menjadi lancar terkuat yang kemudian kabur mengkhianatinya. Dia merupakan orang arogan yang bisa kabur dari Arsa dengan keinginannya sendiri meski di bawah pengaruh racun yang kuat. Memikirkan untuk merekrutnya sebagai prajuritnya sendiri membuat Soho semakin gembira. 2 kesempatan tersisa. Soho menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mencoba ekstraksi kedua. Bangkitlah. Ping. Gagal mengekstrak bayangan. 1 kesempatan tersisa. Itu sangat menegangkan. Soho sangat mengharapkannya. Tetapi dengan hanya 1 kesempatan tersisa, dia menjadi gugup. Sementara itu, Lee Min Sung masih berjuang untuk melepaskan diri dari asap hitam. "Apakah kamu ingin keluar juga?" Soho merasakan keinginannya. Tatapan Soho menjadi serius. "Kamu pasti cemburu melihat shadow lancerku." Dia telah menunjukkan tanda-tanda kecemburuan yang jelas saat melihat shadow lancer yang tidak akan mati bahkan jika mereka terbunuh dalam pertempurannya. Mengapa Ratu Lebah tidak memberiku kemampuan generasi ini juga? Apakah dia takut aku akan menjadi terlalu kuat? Tapi dia salah. Pertama-tama, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh Ratu Lebah. Ikutlah bersamaku.
Aku akan menjadikanmu lancar terkuat. Mata Soho berkilat penuh tekad. Bang kita. Dan pada saat itu, kraah, Lee Min Sung meraung saat dia muncul dari asap hitam. Kemudian, asap hitam yang menyelimutinya mulai menyatu membentuk sebuah tubuh. Ekstraksi bayangan berhasil. Yeah, berhasil. Soho berteriak kegirangan. Namun, sepertinya itu bukan kebangkitan yang sempurna. Keinginan yang kuat terpancar dari target ekstraksi. Kekuatan prajurit bayangan melemah karena kemampuan target ekstraksi terlalu tinggi dibandingkan dengan perapal mantra. Level bayangan dimulai dari level 2. Melemah ke level 2. Soho mengerutkan kening bingung. Aku ingin tahu awalnya dia level berapa. Tanda tanya level 2. Rank Knight. Seorang lancar bayangan yang terbuat dari asap hitam berlutut di depan Soho. Menundukkan kepalanya. Salam untuk tuanku. Kau bisa bicara. Kiak. Soho dan Beru Tencent tak kaget. Shadow lancar lainnya tidak dapat berbicara. Yang satu ini tampaknya memiliki kemampuan berbicara. Apakah itu karena rank Knight? Oh tidak. Untuk dapat berbicara, prajurit tersebut setidaknya harus berada di rank normal. Tidak. Belum tentu demikian. Beru tampak bingung. Mungkin ini karena Tuan Muda telah terbiasa dengan prajurit bayangan sejak dia masih bayi. Mulai dari tahap mengoceh. Ding. Nama dapat diberikan kepada prajurit di atas rank Knight. Nama yang diberikan akan berlanjut sampai bayangannya menghilang. Harap tentukan nama untuk prajurit itu. Soho memikirkan tentang pesan sistem. Sebuah nama. Dia tidak ingin menggunakan nama Lee Min Sung karena memiliki reputasi yang buruk. Oke. Karena Lee Min Sung ingin menggantikan Kue Resa. Apakah Anda ingin menamainya Ke? Ya. Begitu Soho selesai berbicara, sebuah nama baru terukir di kepala monster itu, menggantikan tanda tanya yang ada sebelumnya. Level 2. Rank Knight. Terima kasih telah memberiku nama yang bagus. Lee Min Sung. Sekarang terlahir kembali sebagai Ke. Tersenyum tipis saat dia berdiri. Dalam kehidupan masa lalunya, alih-alih tangan, dia memiliki sengat berbisa yang panjang seperti tombak. Tetapi sekarang setelah dia dilahirkan kembali, tangannya memiliki sengat berbisa sementara tangan lainnya terlihat normal. Mungkin karena hanya satu tangan yang dibawa Tuan Muda. Sambil melihat Ke, Beru terbang sambil mengejek Min Sung. Menyedihkan. Hunter yang dulunya sangat kuat sekarang hanyalah seorang Knight level 2. Kamu tidak punya malu. Apakah kau pikir punya hak untuk mengejekku? Beru mengernyit mendengar kata-kata Ke yang masuk akal. Beru. Level 1. Rank normal. Beru yang mencel kini levelnya sangatlah rendah. Ini bukan wujud asliku. Begitu juga denganku. Tapi kenyataannya sekarang tak bisa dipungkiri. Apa? Kau berani menjawab seniormu? Apa? Senior. Itu cuma klaim sepihak. Beru terkena telak. Sementara Ke hanya melipat tangan dan memandangnya dengan acuh. Saat ketegangan terjadi di antara mereka berdua, Soho angkat bicara. Ke. Baik tuanku. Apakah Anda memanggil saya? Menunduk. Apa? Ke terkejut dan terbelalak mendengar perintah itu. Tapi tubuhnya sudah mengikuti perintah dan dia sekarang membungkuk, menundukkan kepala. Tuanku. Mengapa saya harus melakukan ini? Beru seperti paman yang membesarkanku. Apakah kau akan mengeluh jika aku memarahinya? Itu. Ya tuan. Terharu. Beru terbang mendekat dan menempelkan dirinya ke kepala Soho. Pada saat yang sama, dia melirik Ke dengan seringai licik dan mulai tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku memikirkannya. Kamu adalah orang kedua. Jadi itu sebabnya kau hanya level 2. Wajah Ke berkerut saat Beru menghinanya. Kita lihat saja. Dasar sialan. Tampaknya persaingan yang sedang berlangsung antara keduanya akan terus berlanjut. Tidak buruk. Sepertinya prajurit yang layak. Di mana Anda menemukan yang ini? Amit yang memperhatikan aksi Soho dari samping, memandang Ke dengan ekspresi tertarik. Soho telah memberitahu Amit semua yang terjadi hari ini. Dan setelah mendengar ceritanya,
Amit tertawa terbahak-bahak. Jalanmu masih panjang. Masa hanya karena beberapa serangga saja sudah menyulitkanmu? Bukan hanya ada beberapa. Bahkan guru pun akan mengalami kesulitan. Sungguh lucu. Bahkan jika jutaan serangga itu datang sekaligus, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Itu memang benar. Kulit tebal Amit seperti baju zirah itu sendiri. Dengan pertahanan yang begitu tangguh, dia bisa mengabaikan semua serangan dan menginjak-injak pemimpinnya. Tapi aku ingin tahu tentang sesuatu sekarang. Apa itu? Soho mengingat dirinya selama pertempuran terakhir yang berlangsung hari ini. Akan lebih cepat untuk menunjukkannya kepadamu secara langsung. Lihat ini, Wong. Menggunakan skill, teknik penguatan tubuh. Soho menggunakan pedangnya sekaligus teknik penguatan tubuh. Kemudian, energi gelap membungkus lengan dan pergelangan tangannya, membentuk bila energi di pedangnya. Amit terkejut saat dia menyaksikan pemandangan itu. Oh, cukup mengesankan. Menggunakan teknik penguatan tubuh pada senjata. Oh, apakah ini bisa dilakukan? Aku secara alami bisa melakukannya. Tapi Tarnak tidak bisa. Bahkan Monarch of Solidification tidak bisa melakukannya. Terkejut dengan jawaban yang tidak terduga, Soho bertanya balik. Amit tertawa penuh arti dan menatap tajam ke arah Soho. Itu benar. Goblin itu hanya mampu meningkatkan kekuatan fisiknya. Dan itu saja membuatnya cukup tangguh. Tapi kamu berbeda. Soho bukan sembarang goblin, tapi anak dari Shadow Monarch. Hasil yang didapat akan berbeda jika titik awalnya berbeda. Aku juga penasaran. Kau akan menjadi monster seperti apa saat menguasai teknik solidifikasi? Saat itu, tubuh Amit mulai membesar dan berubah wujud. Jadi, setelah pertunjukan selesai, mari kita mulai pelatihannya. Sebentar, aku belum siap secara mental. Medan gravitasi yang berat menekan Soho. Pelatihan dengan Amit bahkan lebih sulit daripada bertarung dengan Kueresa. Itu seperti kues harian yang baru saja dimulai. Bersambung.